Pada saat ini, ia menemukan bahwa batu peri di sekelilingnya telah meredup dan jelas bahwa energi di dalamnya telah terserap seluruhnya. Sepertinya energi batu abadi ini telah dikonsumsi oleh kita. Humazi juga membuka matanya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Chen Ping mengangguk dan berkata, ya, tapi panen seperti ini sudah luar biasa. Kekuatan kita saat ini jauh berbeda dari sebelumnya. Humazi berkata dengan penuh perasaan, itu benar. Jika bukan karena batu-batu abadi ini dan menara penekan iblis, aku tidak tahu berapa banyak waktu dan energi yang kita perlukan untuk mencapai level kita saat ini. Chen Ping berdiri dan meregangkan tubuhnya, sambil mengeluarkan suara berderak. Dia merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Baiklah, kita harus keluar. Chen Ping berkata, saya tidak tahu bagaimana situasi di luar sekarang. Humazi pun berdiri dan berkata, ya, kami sudah berada di sana selama beberapa hari, dan kami tidak tahu apa yang terjadi pada kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil itu. Keduanya tidak ragu lagi dan berbalik untuk berjalan keluar dari menara penekan iblis. Saat mereka berjalan keluar dari menara penekan setan, mereka mendapati kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil sedang tidur bersama. Melihat adegan ini, Chen Ping dan Humazi tidak dapat menahan tawa. Tampaknya keadaan di luar cukup damai akhir-akhir ini, kata Humazi. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sekeliling dengan cemberut. Dia dapat merasakan kehadiran pertempuran di sekelilingnya. Ada apa? Tanya Humazi. Seseorang pasti datang ke sini saat kita sedang berlatih, kata Chen Ping. Pada saat ini, unikom api kecil dan binatang kecil yang menelan langit terbangun. Setelah melihat Chen Ping, mereka langsung berlari ke arah Chen Ping. Diiringi raungan unikorn api kecil, Chen Ping tahu bahwa seseorang pernah berada di sini sebelumnya, tetapi dikalahkan dan dimakan oleh binatang kecil yang menelan itu. Chen Ping membuka cincin penyimpanan dan membiarkan unikorn api kecil dan binatang kecil penelan langit kembali. Tuan Hu, kita harus pergi menemui tetua balai dao jahat itu, Sue Wuying. Mungkin dia bisa memberitahu kita apakah arwah orang-orangmu masih hidup. Setelah Chen Ping menyimpan unikorn api kecil dan binatang kecil pemakan langit, dia berkata kepada Humazi. Baiklah, Humazi mengangguk. Surga ke-8. Di istana kepala istana ketiga, kepala istana kelima berlutut di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya. Hatinya dipenuhi rasa malu dan enggan, kepala istana kelima yang bermartabat di kuil itu, telah menderita kehilangan yang begitu besar di tangan seorang anak muda. Tuan istana ketiga, bawahanmu tidak kompeten dan dikalahkan oleh Chen Ping. Suara Master Istana kelima bergetar, dengan sedikit nada menangis dalam suaranya, saat ia menceritakan rincian pertempuran dengan Chen Ping. Kepala istana ketiga awalnya duduk tegak di atas kursi yang indah dengan ekspresi tenang, tetapi saat kepala istana kelima berbicara, alisnya berangsur-angsur berkerut dan sedikit keterkejutan terpancar di matanya. Aku tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Bahkan kau pun bukan tandingannya. Kepala istana ketiga perlahan berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan mondar-mandir mengelilingi istana, sambil memikirkan cara menghadapi situasi tersebut. Tuan istana ketiga, kekuatan Chen Ping meningkat pesat. Jika dia tidak segera disingkirkan, dia akan menjadi ancaman serius di masa depan. Lagi pula, Master Istana keempat Lingxi memiliki hubungan dekat dengan Chen Ping. Beberapa waktu lalu, Master Istana keempat secara pribadi memimpin para pengawal ilahi ke langit ke-6 untuk membantu Chen Ping. Begitu Chen Ping mencapai surga ke-8 dan berdiri bersama Master Istana keempat, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi Master Istana ketiga di seluruh kuil. Melihat kepala istana ketiga terdiam, kepala istana kelima pun berbicara dengan tergesa-gesa dan cemas. Master Istana ketiga berhenti dan tatapan tajam terpancar di matanya. Jika memang begitu, maka kita tidak bisa membiarkannya mencapai surga ke-8 dengan lancar. Master Istana ketiga menyipitkan matanya sedikit dan berkata, bagaimana kita bisa menghentikannya? Master Istana kelima tercengang. Master Istana ketiga mencibir, ketika Chen Ping tiba di langit ke-8, dia pasti akan merobek kehampaan dan muncul dari lorong kehampaan. Lalu aku akan menyerangnya di lorong kehampaan itu, menjebaknya dalam pusaran kehampaan dan membuatnya lenyap selamanya di alam semesta yang luas. Master Istana kelima sedikit bergidik, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat ia bertanya, Master Istana ketiga, apakah Anda berencana untuk memobilisasi para dewa? Bagus. Sebelum Master Istana kelima bisa menyelesaikan kata-katanya, Master Istana ketiga mengangguk.
Di sisi lain, Chen Ping dan Hu Mazi bergegas pergi. Berdasarkan petunjuk yang telah mereka kumpulkan sebelumnya dan pemahaman Hu Mazi tentang beberapa situasi di Aula Dao Jahat, mereka akhirnya menemukan lokasi cabang Aula Dao Jahat. Itu adalah bangunan suram yang tersembunyi di pegunungan, penuh dengan atmosfer aneh, seolah-olah ada banyak jiwa yang dizalimi yang sedang mengawasi secara rahasia. Pohon-pohon di sekitarnya bengkok dan berubah bentuk, seolah-olah terkikis oleh suatu kekuatan jahat, memancarkan keanehan yang tak terlukiskan. Ini dia, tatapan Chen Ping dingin, dia menggenggam erat pedang pembunuh naga di tangannya dan berkata dengan dingin. Hu Mazi mengangguk, matanya dipenuhi antisipasi sekaligus kegugupan, lalu berkata, semoga kali ini kita berhasil menemukan keberadaan arwah suku kita. Mereka berdua melangkah menuju aula cabang aula jalan jahat. Begitu sampai di pintu, mereka dihentikan oleh dua penjaga. Berhentil siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke cabang istana jalan jahat. Salah seorang penjaga berteriak dengan ganas sambil memegang tombak. Chen Ping tidak membuang kata-kata dan langsung mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan aura yang kuat menyerbu ke arahnya. Kedua penjaga itu merasakan tekanan besar datang ke arah mereka, dan tubuh mereka tanpa sadar mundur dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Panggil Sue Wuying keluar, teriak Chen Ping keras, suaranya nyaring bagai lonceng, bergema di lembah. Setelah beberapa saat, pintu perlahan terbuka dan Sue Wuying berjalan keluar perlahan bersama sekelompok anak buahnya. Ketika dia melihat Chen Ping, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu dia mencibir. Haha, aku tidak menyangka kau akan menemukanku secepat ini. Sue Wuying mencibir, kau tahu aku akan datang menemuimu. Chen Ping tercengang, tentu saja aku tahu, dan aku juga tahu bahwa kau telah melacak keberadaan jiwa keluarga Hu. Sue Wuying berkata sambil tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua aula jalan jahat, kau tahu banyak. Karena kau tahu segalanya, katakan saja padaku. Chen Ping menatap Sue Wuying dengan dingin dan berkata, jika kau memberitahuku sekarang di mana arwah anggota keluarga Hu berada, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Hahaha, Sue Wuying tertawa terbahak-bahak, karena aku berani menunggumu di sini, apa kau pikir aku takut padamu? Wajah Hu Mazi dipenuhi amarah saat ini, lah menunjuk Sue Wuying dan berkata, Sue Wuying, kau, Balai Dao Jahat, telah melakukan banyak kejahatan dan merenggut jiwa anggota keluarga Huku. Serahkan jiwa mereka sekarang. Sue Wuying melirik Hu Mazi dengan jijik dan berkata, hanya kau. Sisa-sisa keluarga Hu berani berteriak di depanku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Mata Chen Ping berkilat, dan dia berkata, Sue Wuying, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Sue Wuying mencibir, hanya kamu. Chen Ping, apa kamu pikir kamu bisa bersikap sombong di depanku hanya karena kamu punya kemampuan? Jangan kira kau bisa bersikap arogan di hadapanku hanya karena kau membunuh kepala istana ke-6 kuil. Kuil ini tidak bisa dibandingkan dengan istana jalan jahat kita hari ini. Aku akan beritahu kau bahwa di wilayah istana Dao Jahatku, kau bukanlah apa-apa. Setelah berkata demikian, Sue Wuying segera membentuk segel dengan tangannya, dan sinar cahaya merah darah memancar dari tubuhnya. Auranya menjadi semakin kuat dan udara di sekitarnya tampak berwarna merah darah. Kegilaan darah. Sue Wuying berteriak keras, dan gelombang besar berwarna merah darah menyapu ke arah Chen Ping dan Hu Mazi. Gelombang berwarna darah itu memancarkan aura jahat dan membawa kekuatan dahsyat, seolah-olah hendak melahap segalanya. Chen Ping sama sekali tidak takut, lah mengalirkan energi spiritual di tubuhnya dan mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi, memotong. Chen Ping berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan. Bayangan pedang besar berbentuk naga terbang keluar dari pedang pembunuh naga dan menyerbu ke arah gelombang merah darah, ledakan. Dengan suara keras, bayangan pedang berbentuk naga bertabrakan dengan gelombang merah darah. Kedua kekuatan dahsyat itu saling berbenturan dengan suara gemuruh yang merenekakkan telinga. Tanah di sekitarnya retak, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Wajah Sue Wuying berubah, tak menyangka Chen Ping bisa menahan serangannya dengan begitu mudah. Namun dia tidak mundur, melainkan terus merapal mantra, dan anak panah berwarna merah darah melesat dari tangannya dan melesat ke arah Chen Ping. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, bergerak bebas di antara anak panah berwarna merah darah. Ilmu pedangnya sangat tajam, dan setiap gerakannya mengandung kekuatan dahsyat,
memotong anak panah berwarna merah darah itu satu demi satu. Sue Wuying, seranganmu tidak berguna bagiku. Chen Ping berkata dengan dingin, lalu sosoknya melintas dan bergegas menuju Sue Wuying. Pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagal kilat, langsung ke tenggorokan Sue Wuying. Sue Wuying bereaksi sangat cepat, menghindar ke samping, lalu mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Chen Ping. Tinju itu dikelilingi oleh energi abadi dan memancarkan kekuatan yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Chen Ping segera mencabut pedang pembunuh naga dan memegangnya secara horizontal di depannya untuk menangkis. Dengan suara bang yang tumpul, tinju Sue Wuying menghantaran pedang pembunuh naga dengan keras. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir di sepanjang badan pedang, menyebabkan lengan Chen Ping mati rasa. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan ini untuk membalikkan tubuhnya ke belakang dan menciptakan jarak antara dirinya dan Sue Wuying. Aku tidak menyangka kamu punya beberapa keterampilan, tapi ini tidak cukup pel, Sue Wuying berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan rune darah terbang keluar dari tangannya, membentuk formasi darah besar di udara. Dalam sekejap, ruang di sekitar Chen Ping dan Hu Mazi langsung musnah. Pada saat yang sama, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar keduanya. Perubahan mendadak ini mengejutkan Chen Ping dan Hu Mazi, dan Chen Ping mengerutkan kening. Chen Ping, aku sepertinya tidak bisa merasakan ruang di sekitarku lagi. Kesadaranku bahkan tidak bisa menyebar. Hu Mazi berkata dengan ekspresi muram. Chen Ping juga terus melihat sekeliling, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga. Sepertinya kita tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Ruang di sekitar Chen Ping dan Hu Mazi menjadi semakin ilusi, dan mereka berdua benar-benar merasa bahwa mereka tidak masih hidup. Terutama rantai merah di sekelilingnya, yang tampak seperti tanda persetujuan dari 18 tingkat neraka. Hu Mazi sangat tertekan hingga dia hampir tidak bisa bernapas, jadi dia melambaikan tangannya dan sebuah jimat terlempar keluar seketika, lalu meledak dengan suara dentuman keras, ledakan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya bergetar. Namun setelah kegembiraan itu, suasana kembali tenang. Jimat Hu Mazi bagaikan batu yang tenggelam ke laut, dan rantai besi merah di sekelilingnya tidak bergerak sama sekali. Rantai merah ini seperti sangkar, mengelilingi Chen Ping dan Hu Mazi. Hahaha, kalau aku tidak punya cara untuk menaklukkanmu, kenapa aku hanya duduk di sana dan menunggumu memakan umpanku? Suara Sue Wuying datang dari segala arah. Chen Ping, apa yang harus kita lakukan? Hu Mazi bertanya dengan panik. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sekeliling dengan putus asa. Dia tahu ini pasti sebuah formasi dan pasti tidak akan mencapai kehampaan lain. Namun, formasi itu sangat mudah ditembus Chen Ping, tetapi sekarang Chen Ping sama sekali tidak tahu dan bahkan tidak bisa melihat di mana pusat formasi itu. Tepat saat Chen Ping sedang mengamati dengan putus asa, rantai berwarna merah darah itu tiba-tiba mulai bergerak, dan kekuatan besar melonjak ke arah Chen Ping dan Hu Mazi. Wajah Hu Mazi berubah drastis dan dia segera bersembunyi di belakang Chen Ping. Chen Ping, apa yang harus kita lakukan? Hu Mazi benar-benar tidak berdaya saat ini, jangan takut. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebas rantai merah, ledakan. Rantai besi merah di depan Chen Ping langsung putus. Melihat ini, ekspresi Hu Mazi sedikit rileks. Namun, sebelum Hu Mazi bisa sepenuhnya rileks, rantai merah yang terputus itu otomatis terhubung kembali. Pada saat yang sama, rantai merah itu terus bergetar, menyebabkan seluruh ruangan bergetar.